Bisa kalah debat terus. Kemudian kalau teman-teman sebentar. Mana ya? Kalau teman-teman mau lihat video terbaru saya ada nih, ada video terbaru. Ini debat yang Mikana ya kemarin ya. Mikana kemarin juga Mikana, silakan teman-teman lihat di situ. Kalau mau lihat video terpopuler ada nih. Ya, kalah debat Pak Saifuddin Ibrahim menangis. Ini debat bersejarah tahun 2021 Saifuddin Ibrahim versus Yonatan Nandar. Saifuddin yang keluar negeri itu ya? Iya. Yang pendeta aja, yang dulu Ustaz jadi pendeta ya? Betul, dulu dia Tahu nggak dielulukan. itulah Allah itu kan kalau sudah berkehendak, tengok kan kayak ada gila-gilanya deh sekarang deh. Iya. Itulah kalau orang berani mengatakan Al-Quran itu salah. Maka Agak- kalau kita mau dosa aja lah. Mau bermaksiat atau bermaksiat aja, jangan diganggu-ganggu Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu itulah Allah. Bukan Al-Quran itu Allah ya. Dia kertas itu dah. Maksudnya itulah membuktikan dah. Kalau itu dibilang bukan kalamnya Allah, itu kalamnya apa ciptaan Muhammad. Ya, karena Muhammad menciptakan. Dia aja lahir tahun berapa, menciptakannya tahun berapa. Serapi itu, sebagus itu, selogika itu. Seorang Muhammad yang buta huruf, yang nggak ada apanya, orangnya. Dari mana coba? Kalau kita mau berdosa, mau jahat-jahat aja lah. Karena kalau memang mau masuk neraka. Tapi jangan awak ganggu-ganggu Al-Quran itu. Jangan awak ganggu-ganggu Allah itu. Itu gila deh sekarang kan. Hati-hatilah kita. Kalau dosa apapun, izin Allah lah. Kalau kita bersujud betul-betul, ya Allah, ampuni amboi Tuhan. Betul amboi salah Tuhan. Diampuni. Tapi jangan ganggu Al-Quran itu. Habis kita. Habis, percayalah. Habis. Mau kita imani, nggak kita imani. Contoh lah. Kayak sekarang adalah di sini Babel, ada di sini Injil. Ratu pijak itu, oh enggak mau aku. Enggak lah, biarlah. Kau imani aja lah Injil itu. Kalau kau suruh aku mijak Injil itu, mendustakan Injil itu, enggak mau aku Tuhan, enggak mau. Biarlah kau suruh aja lah Injil. Karena aku tahu, mau salah mau benar pun, Allah yang membuat dia salah, Allah yang membuat dia benar. Mana mau aku, diam aja lah aku. Enggak lah, enggak mau bilang-bilang Injil itu bukan kalamnya Allah, itu kalamnya orang gitu. Enggak lah, biar aja lah, serem. Kok ada berhubungan sama kitab, diamlah kita. Diam. Jangan kita ini kan main-mainkan Al-Quran itu. Habis kita. Habis, percayalah habis. Habis sekali. Tapi Betul. Bunda, di dalam Alkitab itu ada perkataan seperti ini ya. Di Amsal 13:15, tanpa akal budi maka yang terjadi adalah kebodohan dan kebinasaan. Di Betul. Amsal 10:21, gunakanlah akal untuk menguji dan menyaring kandungan Alkitab antara ayat-ayat yang sungguh-sungguh merupakan firman Tuhan dan ayat-ayat yang hanya merupakan buatan manusia. Iya. Jadi itu selaras dengan perintah berikut, ujilah segala sesuatu dan peganglah dengan baik. Ini di 1 Tesalonika 5. Jadi saya pikir bahwa kita sebagai manusia yang memiliki akal, kita harus membacanya dan menguji isi ayat itu, apa benar itu adalah pesan Sang Pencipta, begitu loh. Iya. Baik, saya juga ini ya ada yang komen nih Oten. Bom nggak berani debat sama Nandar nggak berani debat sama si Bom. Si Bom itu Bom kalah itu debat siapa? terus kalau sama saya. Nih, saya Bom tunjukkan itu ya siapa? video lengkapnya. Bom itu pendeta yang kalah debat sama saya, Bun. Ini nih ya. Detik-detik si Bom kabur, bikin malu Oten ya. Terbukti Yesus adalah Isa, si Bom panik kalah debat lalu kabur. Ada videonya nih ya 3 minggu yang lalu. Iya, Jadi Kayaknya aku lihat, aku ada di situ waktu itu, Nandar, aku lihat dia iya langsung. kalah debat juga kok. Nggak ada Kalaupun nggak kalah pendebat. debat, gini aja, orang itu nggak usah panjang lebar menjabarkan Matius lah, Bondohoros lah, Goros-goros, gini aja. Maria itu siapa? Maria itu siapa? Manusia kan? Maria itu manusia. Nah, manusia, si Maria itu diciptakan siapa? Maria itu diciptakan siapa? Jauh sebelum ada dia menghamilkan si Yesus, Maria kan sudah ada, maka dia bisa hamil, ditaruh Allah kan. Nah, si Maria ini siapa? Kan manusia. Manusia diciptakan siapa? Nah, setelah dia diciptakan, setelah dia ada, nah Tuhan lahir supaya si Maria ini mengenal dia. Jauh sebelum ada pun hamil si Maria ini, dia sudah bertuhan. Makanya karena dia bertuhanlah, turunlah nur yang suci ke rahimnya. Karena dia memang perempuan yang baik. Bunda Ratu, Tuhan itu Bunda Ratu, Tuhan itu maha kuasa kan?
Bunda Ento di report oten. Bunda Ento di Iya. report oten. Masih Iya. mau Ya udahlah ya, aku turun ya. Soalnya Iya, aku kalau- jualan kasihan. Ini Oh, aku iya. jualan aku. Bunda, Ya, salam kasihan. kenal. Assalamualaikum Bunda. Iya, iya. Iya. Allahu Akbar. Pokoknya Allah itu esa. Ada sekutu dari dia, innalillahi rojiun. Apapun yang di langit dan di bumi, mau Iya. yang baik yang buruk itu datang daripada Allah, cuma syariatnya. Bunda, Baik. aku follow nih ya. Bunda, aku Sering-sering follow. Awas masuk, kalau Bun. kau nggak follow back ya, aku sepak kau nanti ya. Nanti ku tengok. Iya, awas kalau nggak follow back nih, blokir permanen. Iya. Ku cari kau di Marelan sana. Ya, siap. Bunda Ratu. Mau lihat tidak semua itu kue dari aku ya. Ah, udah aku follow nih ya. Udah aku follow back. Warahmatullahi Semoga wabarakatuh. sukses. Jangan lupa follow back. Ini suaraku Iya. masuk gak sih dari tadi? Masuk Natali sayang, masuk. Oh, alhamdulillah. Tapi gak masuk ke kantongku ya. Oh, pantesan gak masuk ke kantong. Jadinya Kalah jauh sama Bunda ini Bunda Hesti. Hah? Apa Cebi? Suaranya ke ini kalah jauh Aku sama tadi suara Bunda Hesti. sampai 4.000 ya waktu ngobrol berdua itu sama Bunda Entok. Pak, ini aja. Mau ngomong apa tadi 4.000 gimana bang maksudnya? Yang nonton 4.000. Oh gitu. Oh, 5.100 tadi. 5.000 ya. Itu ini apa namanya itu track record itu track record apa? Top Makanya record. aku bilang lebih bagus dia masuk ke room muslim lah, ngapain? Iya nanti aku japri ya. Bun jangan naik ke room oten nanti dia malah viral. Tapi udah dibilang kan tadi. Kan udah Iya. saya Soalnya sampaikan. bahasanya ini juga kadang bisa disalahpahami bahasanya. Iya, bahasanya terlalu tinggi dia. Kurang pas kalau ngomongin di TikTok kurang pas karena banyak orang yang awam kan, apalagi Oten gitu takutnya Salah memahami. salah menafsir. Iya betul. Ya nigeg muslim apa oten nigeg perempuan apa laki-laki tadi katanya mau naik. Nigeg. Si nigeg ini. Gak tahu dia bang nama akunnya coba gini. Nih 6636. halo Bang. Nah, kan? Halo. Kalau udah disebutnya dia bahasanya betul tuh. Nah, Niger Oh, dia iya. nggak tahu. Nih 6636 baru dia Iya. paham. Oh iya. Iya, itu sih Mbak. Makanya saya tidak paham tadi. Oh, memang iya. ini Bang Nandar nih. Apa dia? Oh. Nama kami Mbak. Nama dia nih 66. Gak gitu, jangan gitulah Bang Nandar. Ya mohon maaf. Cara pandang laki-laki itu berbeda dengan cara pandang perempuan. Itu kan biasanya 6 itu G. Makanya saya bilang nigeg. Soalnya muncul sendiri mi waktu daftar TikTok begitu. Oke. Saya belum ganti. Niger dari mana? Dari timur ya? Flores. Flores ya timur kan. Iya. Berarti Kristen ya? Kita Kristen karena di Flores mayoritas Kristen. Katolik ya? Paris Mbak. siapa sih? Kristennya Katolik ya? Atau Protestan? Flores kok Kristen Katolik, biasanya. Mi. Sumbawa, Sumba baru Kalau di Protestan. Flores itu banyak Katolik. Iya Katolik karena kan Portugis. Kalau yang Belanda baru dia Protestan. Dijajahnya Di maksudnya. kalau NTT itu Flores dengan Katolik ini. Sumba itu banyak Katolik deh. Sumba Protestan deh. Tapi banyak juga yang Katolik deh. Iya, tapi Itu. mayoritasnya mungkin. Iya kakak. Kalau aku Kalau di kenal Alor banyaknya itu yang udah mualaf. Alor itu kakak itu yang baru Protestan. Mungkin mau ditanya, ada yang mau ditanya sama Bang Nandar mungkin Mbak? Ya. Iya Pak. Tidak kak. Soalnya tadi ada ini bahas-bahas agamanya kita tuh. Jadi kita masuk Meki begitu. Kita mau denger bahas Ya apa udah, saja. diskusi aja Mbak diskusi aja. Mbak mau diskusi apa mengenai soal lintas iman ini Mbak? Iya Pak. Mau diskusi mengenai soal apa? Soal apa tadi yang Bunda bilang itu soal Maria itu tuh ibunya Tuhan Yesus gitu. Ya kenapa? Kenapa dengan ibunya? Ada masalah apa tuh? Karena dia bilang tadi apa ibunya Yesus itu apa ya? Aduh saya lupa lagi. Waduh, catat dulu lah ya.
Kalau mau diskusi, ayo kita diskusi mengenai mau bahas soal apa antara Islam dan Kristen itu. Karena yang namanya antara Islam dan Kristen, persoalannya itu cuma satu, Apa? antara Yesus Iya saja. begitu. Kedudukan Yesus itu siapa menurut Yesus? Kalau kami itu Bapak. Oh, kalau Mbak ini Bapak. Iya. Ini Yesus. kayaknya cocoknya sama Bunda Natali deh ini. Perempuan sama perempuan, ya. Aku ada insiden tiba-tiba. Apa Bunda? Enggak, makananku jatuh, mau benerin makanan. Lantai ke ya. Sampai lain aja dulu. Saya bisa bertanya ini kepada orang muslim Iya. sih? Bisa. Iya, gimana? Iya. Ya, silakan. Begini Pak, gitu. Kenapa sih ketika orang muslim beribadah itu di semua tempat bisa? Kenapa? Di jalan atau di mana itu bisa? Kenapa? Kenapa bisa beribadah di jalan atau di manakah mereka tinggal itu? Yaudahlah, Kalau aku kami turun sih- dulu ya biar nggak keroyokan. Di Muslim banyak Kristen kan banget, juga bisa, Kristen kan? cuma Kristen satu kan juga orang. bisa, kan? Aku Di mana turun aja dulu ya. bisa, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung Maki, kenapa begitu? Baik, saya jawab ya. Ada hadisnya ini. Iya. Sebentar. Nah, saya bisa nih. Dari Nih, Abu sebentar. Sa'id, sebentar. Dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap tanah adalah masjid, boleh untuk sholat, kecuali kamar mandi dan kuburan. Itu di HR Daud ya. Penjelasan tentang hadis di atas adalah, tiap tempat yang ada di dalam permukaan bumi ini pada dasarnya diperbolehkan untuk sholat, tapi harus menghadap kiblat. Di mana itu sudah dijelaskan kenapa kita harus menghadap kiblat, karena itu adalah center di mana Allah menunjuk kepada manusia di mana harus berkiblat gitu loh. Nah, kenapa boleh nih? Karena begini, coba bayangkan kamu di tengah hutan. Kamu dapat pekerjaan di tengah hutan, jauh dari rumah ibadah. Nah, kalau kamu ingin berdoa kepada Tuhan kamu, harus hanya di dalam rumah ibadah. Bagaimana orang-orang yang jauh dari rumah ibadah atau di tengah hutan? Sementara kita kan waktu kita beribadah itu artinya kita berkomunikasi kepada Sang Pencipta, memohon apapun Iya, kesulitan Bunda. kita. Suaranya Madam Tapi dubbing. Bunda tidak harus di jalan, Bunda. Begitu, karena saya pernah nonton itu ada orang yang sholat itu, terus ada sapi yang lewat. Bagaimana? Ada kemarin Kamu yang juga saya kalau nonton. sholat di gereja, kamu memakai sandal. Sekarang Ya. saya tanya sama kamu, apakah kamu mengikuti Yesusmu waktu dia beribadah selama dia hidup? Suaranya ini Madam noise. Doubling. Oke. Doubling ya. Masih doubling ya? Masih noise. Kenapa itu? Masih doubling ya? Iya, masih sedikit. Oh ya udah, saya turun dulu lah ya berarti. Ya, doubling. Oke, saya turun dulu dah. Nanti saya naik lagi. Ya. Jadi gini, siapa namanya itu? Namanya siapa ya? Nih. Ini. Jadi Iya. sholat di apa namanya itu, sholat di itu siapa ya? Oh, Nina sendiri kayaknya yang noise itu ya. Noise kamu nih yang noise itu. Ini. Pakai headset ya. Iya, Mas, pakai headset. Coba dilepas headsetnya. Oh, berarti bukan Bunda Madam. Coba, halo? Iya, Mas. Masih. Nah, udah enggak. Jadi sholat tadi dikatakan sholat di jalan. Jadi kan di dalam hadisnya dikatakan ya. Jadi kita ini memang boleh sholat dimanapun, kecuali kuburan dan kamar mandi. Tetapi hadis itu kan ada asbabul urutnya, ada sebab-sebabnya. Tentu ketika dibolehkan bukan berarti kita bisa sholat di jalan raya, di tengah mobil yang sedang berseliweran, tidak. Begitupun di tengah-tengah jalan yang berlalu lalang hewan-hewan, tidak.
Nah, sholat di tengah jalan atau dimanapun itu dalam keadaan darurat. Kalau misalnya di sini ada masjid, nggak usah sholat di jalan. Jadi ya ke masjid, begitu ya. Dan Dekni tadi mengatakan agamanya apa, Dekni? Kristen Katolik. Kristen Katolik. Dekni sekarang Izin bentar, pegang. Bang. Iya. Bang Nandar, sebentar, izin bentar ya. Ini untuk buat Kak Ni tadi ya, biar agak ngerti dikit. Mungkin maksudnya Iya. sholat di jalan tuh apa pernah ngelihat gini ya? Kan kalau sholat Iya, Id atau apa gitu, itu kan Tadi masjid, saya masjidnya kan biasa. kemarin Kemarin katanya. kemarin saya nonton di sapu HP ada yang kerumunan Oh, di sholat-sholat YouTube. terus tidak di TikTok ini. Oh, Terus di ada sapi TikTok. yang lewat. Ada sapi yang lewat. Belum sempat saya simpan begitu. Iya, jadi tadi sudah dijelaskan ya Iya, iya. masalah sholat Makanya itu. saya bertanya, Mbak, Itu bukan sih, soalnya bukan seolah-olah begini, Mbak. Karena saya mau mencari tahu apakah bisa begitu toh. ya tadi Iya. udah dijawab sama Mas Nandar sih Mbak ya. Sudah. Tapi kalau ini, kalau apa sih Kak? Sekarang aku balik tanya deh ke Kak Ni gitu ya. Kalau kita mau melihat ibadah seperti apa sebenarnya oknum-oknum Kristen di luar negeri sana pun banyak yang bertingkah aneh-aneh gitu ya. Di luar prosedur SOP yang biasanya orang Kristen umum lakukan. Tapi yang aku pengen tanya sekarang, yang Kak Ni lakukan saat beribadah, apalagi Kak Ni itu kan orang Kristen ya, menyembah Yesus kan. Apakah ibadah yang Kak Ni lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang murid-murid Yesus lakukan saat mereka beribadah? Apakah sama ibadahnya yang Kak Ni lakukan dengan murid-murid yang Yesus lakukan? Bagaimana Iya, Mbak. caranya? Kalau kami beribadah itu sama semua Bentar, begitu. enggak. Maksudnya gini, cara Yohanes menyembah Yesus, cara Petrus menyembah Yesus, cara Yudas menyembah Katolik Yesus. umumnya kakak, kami beribadah secara Katolik pada umumnya. Jadi begitu karena kakak belum pernah toh mengikuti ibadah orang Katolik, makanya tidak tahu. Pernah. Saya Protestan, cuma saya dulu pernah sekolah di Katolik Kalau juga. pernah kakak, Pernah. berarti kami juga seperti itu. Yang saya tanya pernah sekarang, lihat. apakah ibadah yang kakak lakuin itu sama dengan ibadah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus? Sama apa enggak? Ibadahnya Yohanes, ibadahnya Petrus, ibadahnya Yudas. Gimana cara mereka beribadah? Begitu Apakah kan sama dengan kakak? agamanya kakak juga turun temurun toh cara beribadah atau bagaimana lah turun temurun, begitu juga kami. Jadi begitu. Iya, bagaimana? Kalau gitu cara murid-muridnya Yesus beribadah gimana? Ini kakak tidak mengerti dengan saya bilang. Ya gimana? Katolik pada umumnya lah. Memangnya murid-murid Yesus Katolik? Ibadahnya gimana? Yohanes, Petrus gitu. Ibadahnya mereka gimana? Bisa tolong dijelaskan? Ya, bagaimana saya bisa menjelaskan kalau kakak belum bisa mengerti dengan apa yang saya bilang. Kakak kan belum jelasin gimana saya bisa ngerti, Kak. Coba kakak jelasin gimana cara murid-murid Yesus itu beribadah. Aduh, memang begini. Katolik, kakak ikutlah misa orang Katolik begitu. Ya seperti itu. Kami juga kalau kami merayakan ibadah begitu. Jadi gini ya, Yohanes, terus Petrus gitu, murid-murid Yesus lah. Apakah itu beribadah berarti kayak orang Katolik ibadah gitu? Iya. Begini. Kalau kakak tahu seperti apa ibadah Yohanes, kalau kakak tahu seperti apa? Gimana? Loh, yang saya tanya ke kakak. Iya, maksudnya karena pertanyaan kakak toh seperti apa orang Yohanes begitu seperti apa beribadah. ibadahnya Yohanes? Iya. Murid-murid Yesus itu ibadahnya gimana? Ibadah kami, kalau kami beribadah di gereja. Enggak, yang saya tanya ibadahnya Yohanes. Ibadahnya Yohanes kayak gimana, Kak? Itu yang saya tanyakan. Apa sama dengan ibadah yang Kak Ni lakukan? Nyanyi-nyanyi di gereja. Terus sama lah. Sama, kami sama. Di mana? Pernah ada ceritanya di mana itu di dalam kitabnya? Sebentar ya, saya akan jelaskan. Sebentar dulu. Baik, tadinya sih Dewa tidak mau ikut campur ya. Ini antara Bunda Hadijah saja dengan Mbak Ani ini ya. Ketika Mbak Ani mengatakan
apakah sholatnya umat muslim di mana saja bisa? Bisa, di mana saja bisa. Tetapi di dalam hadis Nabi Muhammad ada beberapa pelarangan ketika umat muslim mau melaksanakan yang namanya sholat. Yang pertama, Rasulullah SAW itu ada 7 tempat yang dilarang. Yang pertama itu tempat sampah, yang kedua tempat penyembelihan hewan, yang ketiga kuburan, yang keempat jalanan. Jalanan dalam arti di sini, jalanan itu yang kotor ya, yang kotor. Yang kelima kamar mandi, yang keenam tempat unta, dan yang ketujuh itu di atas Baitullah. Artinya itu di atasnya lagi, itu tidak boleh itu. Itu adalah 7 pelarangan di dalam Islam. Dan adapun tata cara dalam beribadah ajaran agama Islam, kita mengenal ada yang namanya rukun sholat, Mbak. Rukun sholat. Yang pertama itu adalah niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima ruku tumanina. Yang keenam itidal dalam tumanina. Yang ketujuh sujud tumanina. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud, dan lain sebagainya. Yang paling pokok utama, tempat itu adalah suci. Suci dalam arti di situ bukan hanya bersih. Sebab dikatakan bersih belum tentu suci. Tetapi suci sudah pasti yang namanya bersih. Orangnya nggak ngedengerin lagi dari tadi ngomong. Percuma. Saya mendengar, Mas. Oh, mendengar, baik. Baik, siap. Lanjut aja Bunda Natali, lanjut Bunda Natali. Aku ya udah sih cuma itu aja, cuma butuh jawaban. Silakan Mbak Natali. Enggak, tadi Injili aku dia. cuma butuh jawaban itu aja sih gitu. Tapi dia kayaknya lagi browsing deh. Iya, dianya lagi browsing, jadi nggak bisa dia bisa dengar, tapi dia kalau ngomong nggak kedengeran sama kita. Ini silakan lanjut dengan Mbak Natali. Beliau ini mualaf cerdas dari Protestan. Kiranya menjadi berkat buat Ni. Halo Ni. Lagi browsing dia. Ni, ini. Halo Ni. Sini nih kemana tuh? Browsing nggak nanya banget. Si Mikana nonton tadi ngintip. Mikana naik, Mikana. Woi. Mikana naik. Siapa dia itu? naik. Mikana itu? Si Mikana ngintip dia tadi nih. Aku lihat. Tapi nggak ada kemana di sini. Mikana naik, Mikana. Ori kah itu? Ori. Teman ya? berteman. Naik, Aku naik ngeliat- Bunda Mikana naik, Bun. Aku ngeliat Bunda. videonya dia sama Mas Nandar panik gitu. Kayaknya dia nggak berani lah Mas naik ke sini Mas, panik gitu. Nggak apa-apa. Dia itu ngefans sama aku, Mikana itu. Nggak apa-apa, kita baikin. Oh iya, Nggak kabur bakal dia. berani lah. Saifuddin saja nggak berani. Ini karena kan bau kencur. Ini naik nih Mikana nih. Nah, ya kan kalau aku yang naikin naik dia. Diseret kah ini? Ini nih Mikana. Halo, Kakak. Halo Mikana. Nggak ada suaranya sih Mikana. Oh iya, Iya. keinget tadi. Ya, selamat siang, Jangan nervous selamat atuh, pagi. Aku mau lihat jam, soalnya aku baru bangun. Jangan grogi, nggak usah grogi di sini. Santai saja, santai. Pagi Iya. sama yang cantik. Pagi juga. Open game dong Kakak. Iya, aku baru ini loh. Oh, belum mandi ya? Mm-mm. Ya udah Kakak, kapan kita diskusi lagi Kak Mikana? Head to head? Iya, nanti ya. Live house aja kayak kemarin. Iya. Heeh. Iya, boleh. Siap. Kita diajak Diskusi ngobrol enak. juga Mas Nandar. Boleh ngobrol sama Mbak Natali. Silakan Mbak Natali sekarang ngobrol sama Mbak Natali, mungkin mau ngobrol. Ini Enggak, cuman ntar sih itu siapa namanya? Yang Siapa? naik ini si Nita ya? Halo Nita. Dia dia live-nya di jeda. lagi browsing dia. Waduh. Malah kabur. Oh iya. Ya udah sama Mikana aja lah. Sama Ya, Mikana Mas mau Mikana. diskusi apa? Enggak, begini. Bentar ya. Mau mualaf dia. Nita nih ya. Nita segitu denger ya. Buat kalian teman-teman, kalau yang naik ke Room Sinandar ini biar kita ajak kayak si Malikil, si Tom, yang itulah. Kalau yang mohon maaf nih Kristen
awam nggak usah lah naik gitu. Takut ya. Takut, Si Pak takut. Herdi aja takut. Bukan takut. Oh, Lihat dombanya kamu yang itu. nggak mau naikin. Ya. Bukan gitu soalnya. Nanti Herdi kalian dibikin sudah gorengan tidak di mau sini. diskusi. Herdi sudah tidak mau Soalnya- diskusi sama Muslim. Dia maunya sama Tungtung. Sama Tungtung maunya. Si Herdi itu kalah debat terus sama aku. Banyak di YouTube-nya tuh. Banyaknya gayamu Nandar. Loh, gaya itu yang lihat 1.800 orang loh. Kalau ada si Herdi sekarang naik sini, tak balik lagi. Iya, memang. Dia tidak mau diskusi itu si sama Tom Muslim, Bang katanya Nandar. kamu nggak mau naikin Dia Nandar si pengennya Tom. diskusinya sama Tungtung. Sama Tungtung. Si Tom sering naik katanya si Tom itu yang ada Tom tulisannya Tom itu Kita kawan diskusi kita. aja Mikana dengan saya diskusi aja. Kita membahas mengenai soal ayat di dalam Al-Quran dan ayat di dalam Bible. Siapa si Tom nggak pernah katanya si Nandar Udahlah naikin. kami karena ini kami karena kan udah di atas sama Iya, tadi aku dijabak sama Nandar. Aku baru bangun, aku berdoa dulu ya. Soalnya aku belum berdoa. Pakai Jadi hijab, berdoa jangan dulu. lupa pakai hijab. Iyalah, kalau aku memang berdoa ibadah pakai Doanya ke kerudung. siapa? Doanya ke siapa Kak Mikana? Ya, Doanya ke siapa? Kepada Tuhan Yesus Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Aduh, Yesusnya aja masih berdoa Kak. Kasihan kok berdoanya ke Iya, Yesus. Tuhan Yesus itu berdoa kepada dirinya sendiri karena tidak ada yang setara dengan Dia. Dia berdoa kepada Kamu dirinya mengenal sendiri. Tuhan yang Musa, Kepada katanya dirinya kamu sendiri. Kristen kan? Dulu kamu Minta Kristen kan tolong Natalia? kepada diri sendiri Iya. gitu ya. Kamu Dulu tahu saya nggak minta kalau tolong. kamu tahu nggak kalau Tuhan Nabi Apa? Musa itu sering berkata-kata kepada dirinya sendiri, sering berdoa kepada dirinya sendiri. Udah saya lagi nggak mau Bicara bahas dalam ini. hati. Ah, Bicara katanya dalam hati ya. Kristen. Berarti kamu dulu Kristen KTP abal-abal. Wah, sekarang gini ya, kalau mau membuktikan Natalia, saya Kristen Natalia, KTP abal-abal, sudahilah nggak takyahmu apa-apa. itu, Loh, sudahilah nggak apa-apa. Loh, takyahmu. mau dibilang saya Kristen KTP nggak apa-apa. Sudahilah Yang penting saya nggak takyahmu, mau menyembah sudahilah manusia terus. takyahmu. Sekarang gini Kak, Sudahilah gimana ceritanya? takyahmu. Loh, ini kok ngegas dia? Kok aneh? Bukan ngegas, aku kan cuma bilang itu aja karena setiap panik? omonganmu itu nggak ada gunanya, tong kosong dari Panik? bunyinya. Panik belum apa-apa Bukan udah panik. Takut dia. Ngapain saya panik dengan seperti kamu? Santai dia kok takut. panik sih. Ketakutan Iya. Kak dia. Mikana, gimana ceritanya Kak Mikana itu berdoa Iyalah. kepada Yesus, katanya Yesus Tuhan. Tuhan kok Iya. bertuhan? Iya, kamu kan Tuhan dulu kok katanya hamba Kristen. Kok kamu nggak tahu kalau Loh, dulu karena saya tahu kalau Yesus Tuhan itu manusia, Yahweh Yesus itu punya Tuhan, bersumpah makanya demi saya dirinya tidak mau nyembah sendiri, Yesus, Kak. bukan bersumpah demi yang lain. Aduh, Kak, Yesus itu hamba Ya. Tuhan loh Kakak. Oke ya, Nandar, saya rasa ini dulu ya, saya berdoa dulu ya Nandar, saya nggak kena gitu. Sebentar Ya, dulu saya lah. ibadah dulu dong. Ya, Ibadah hari terima Minggu. kasih semuanya. Ingat ya, Kristen-Kristen Sekarang yang umat awam Muslim. nggak usah Umat naik ke Muslim. Nandar, ke Umat rumpun Muslim. Muslim, Itu hari Jumat. karena kalian naik pun yang Umat ditanya Kristen hari Minggu, Alkitab. ya, Memalukan. berdasarkan dari Ya. bapak-bapak gereja hari Minggu. Ya, terima kasih ya. Terus Ya, memberkati sebentar dulu, kalian kita semua. mau diskusi Terus apa mengasihi tidak? kalian. Udah nggak usah ribut ah, Yeay. tong kosong nyari bunyinya kalian ini. Kamu nggak mau bunyi malah kabur gitu. Nggak ada apa-apanya tuh kabur. Kabur. Udah Bunda nanti Natali. jadi lama di Kasihan sini. deh. Nanti ya Nandar ya, Kasihan kita deh. nanti Aduh, takut head kemari ternyata. saja ya, bro ya, saudaraku ya. Memalukan. Kasihan deh lu, kasihan Terima kasih deh lu. semua. Kabur Salam sama toleransi. Bunda Natali. Kasihan deh lu. NKRI harga Kasihan mati. deh lu. Kasihan deh lu. Kasihan kali nih Kak Kabur sama Mikana Bunda ini. Natali. Aduh. Kasihan. Aduh, kasihan sekali. Lah, si Aduh, Mikana mah ngacir. dia itu cuma statement, tapi statement itu nggak boleh dibantah. Enggak, dia bukannya apa lagi ya. Dia statement dan dia takut, dia remblong. Jadi udah takut duluan. Iya. Kabur Nih, akhirnya, kan? teman-teman, kalau mau lihat si Pinter. Mikana kalah debat di YouTube aku ya. Oke. Yonatan Nandar mana nih? Ya, teman-teman kalau Dewa siap taruhan ini Bang Nandar. ya. Kalau Ini- Mikana kalah diskusi, Mikana harus kawin sama saya. Saya kawin Oke. sama Mikana, tapi kalau misalkan Dewa kalah, berarti Mikana yang kawinin Dewa. Amin. Mau nggak dia kira-kira? Baik. Itu mah untung di Bang Dewa terus itu. Nah, teman-teman, silahkan di follow YouTube Yonatan Nandar. Alhamdulillah sudah centang biru 299.000 follower atau subscriber. Tinggal 200 lagi tembus 300.000. Biar kelihatan 300. Teman-teman yang di sini mohon bantu di subscribe ya. Dan teman-teman banyak yang nanya, Nandar video di TikTok itu kan maksimal 10 menit ya.
dan yang saya upload itu cuma 1 menit. Biar teman-teman nanti langsung lari ya, langsung berkunjung kepada channel YouTube Yonatan Nandar. Di sini ada debat sama Mikana sudah saya upload ya. Silakan teman-teman lihat, ini versi utuhnya teman-teman lihat, tanpa diedit, tanpa dipotong. Dan teman-teman juga bisa melihat video populer yang banyak memualafkan teman-teman Kristen, yaitu kalah debat Saifuddin Ibrahim menangis 1 juta view. Ini 2 tahun yang lalu. Sekarang si Saifuddin Ibrahim sudah agak sedeng ya, pergi ke Amerika, di sana dia agak mulai nggak waras gitu ya. Silakan teman-teman ya. Dan kalau teman-teman mau lihat video saya dengan si Ica, di sini ada playlist, tinggal digeser, ada playlist, diklik playlist, ada Yonatan Nandar versus Ica, ada 13 video, silakan disimak ya. Kenapa Ica nggak berani lagi naikin saya? Karena sudah berulang kali kalah debat. Terima kasih. Mas Nandar, YouTubeku juga dong. Boleh, silakan Mbak Natali bukain dong. YouTube Dewa juga dong ya. Ini YouTube nih, juga ya. Ini nih YouTube. Baik. Nah, tuh nama YouTube-nya enggak kelihatan Mbak Natali. Nih. Natalia Iriani ya, sesuai dengan namanya. Alhamdulillah sudah banyak followernya, 90.000 subscriber. Teman-teman bisa Didukung nanti ya, lihat. dukung. Ya, didukung, di subscribe, di share, dan tidak skip iklan ya. Punya aku juga dong. Yang mau aku tahu, juga dong. bentar, yang mau Oke. tahu kisah mualafku bisa ke playlist. Di sini ada kisah mualaf ya. Nah, kisah mualafnya Mbak Oke. Natali. Ada nyanyi-nyanyi juga, aku nyanyi-nyanyi juga. Udahlah lanjut yang lain lah. Kalau kisah cintanya ada tidak? Kisah cinta. Bang Dewa ini. Mesti deh Bang Dewa ini, mesti deh. Yang lain, yang mau ini. Baik, YouTubeku Iwan ya, Bila, di bisa subscribe Bila, ya. terima kasih banyak. Tolong di subscribe channel Dewa yang belum jadi ya. Karena laptopnya belum dikirim sampai sekarang. Ternyata tidak ada Subscribe kabar. channel yang belum jadi ini gimana sih maksudnya ini? Ya bagi Iwan Bila mungkin Ayo, ada Bi. yang ingin menyumbang ya, ingin menyumbang laptop ke Dewa supaya Dewa ini jadi YouTuber ya, silakan hubungi Dewa ya. Jangan malu-malu dalam bersedekah. Jangan malu-malu ya. Silakan sedekahkan laptopnya ke Dewa itu. Amin. Apa amin, kita aminkan. Baik, silakan lanjut. Ini coba mau promosi YouTube, silakan. Mumpung 1.500 yang Bantu menonton. bukain lah. Aku nggak ada HP nih. Oh, gak modal. Dasar. Bentar. Kan udah bisa open cam. Nih, aku ini deh. Al Ayubi. Ini kalau Waduh, teman-teman Bang Nandar. Ini di bawah calon istri Dewa banyak ini. Calon istri semua ini. Astagfirullahaladzim. Padahal Dewa gatel, pengen ngobrol sama Mikana tadi, sumpah tadi bener. Pengen diskusi, mau Dewa habisin. Beneran Dewa Nama ngomong. YouTube Natalia, namanya Natalia Iriani kan? Wah, di Al Ayubi ternyata hampir nyalip ini ya Luar subscribernya. biasa ya, Ala Yubi. Keren. Iya, kasih deh. Ini Tomcat berisik banget sih Tomcat ini. Ah, si Tomcat ini, Tomcat, diam lu. Aduh berisik Tomcat, di telinga sakit Tomcat. Dia Iya, lagi naik ini, lagi naik truk dia itu. Ya, Truk teman-teman tinja. lihat nih ya. Teman-teman lihat, ini channelnya si Semprul ini ya. Dia naik Ini bang. kalau lagi stres, lagi banyak pikiran, pengen ketawa, lihat channelnya si Al Ayubi ini. Wah, dia sudah 200.000 subscriber ya, hampir nyusul aku ya. Oke, ini channel YouTube-nya dia. Wah, ini aku belum subscribe, ternyata nggak usah lah. Dia aku contohin ya guys. Ini kenapa aku nggak subscribe? Ini pakai Gmail yang lain. Kalau Gmail Yonatan Nandar ada di HP yang sedang di live. Ini caranya gini, subscribe. Nah, ini nanti di apa? Mana nih? Ini di sini ada notif personalisasi, notif semua. Nah, itu ya. Tuh ya. Ini Al Ayubi nih, Semprul ini. Oke. Baik Bang Nandar, Dewa izin pamit ya. Sebentar lagi ini sholat Jumat, tapi masih jam 10 sih ya. Sebentar dulu Bang Nanda. Kepada Bentar dulu, Iwan Bang Bila, Dewa. kepada Iwan Bila Bentar dulu. yang merasa Bang baik, Dewa, yang bentar merasa dulu, dirinya, bentar dulu. yang Bentar merasa dulu, dirinya Bang punya Dewa, bentar. burung, silakan Bentar datang dulu, Bang Dewa. ke masjid. Ya, Bang Dewa, kenapa sih? Bang Dewa bentar dulu. Bentar Kenapa? cuma.
Itu si Tom tadi tuh naik truk jadi kernek tuk atau gimana itu? Naik baling-baling bambu dia bang, dia naik baling-baling bambu, kayaknya berisik Ya udah amat. itu aja ya, Bang Albi, Bunda Natali yang Iya, cantik. Terima aku kasih juga Bang mau Nandar. turun dulu Mas Iya Nandar, mau soalnya mau siap-siap mau juga. siap-siap mandi juga. Soalnya semalam 5 kali 27 jurus ini, Bunda. Aduh terlalu capek Astagfirullahaladzim. banget Udah ini ya. nggak ada yang nanya, nggak ada yang nanya, nggak ada yang nanya. Ya udah oke siap. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku turun Oh juga iya, Mas Nandar, ini soalnya suamiku juga mau Jumatan, mau jemput anakku juga pulang sekolah. Iya 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 baik Ya, baik baik. saya juga bang, izin turun bang. Iya iya iya. Makasih Yo, ya assalamualaikum. semuanya. Salam. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana mencetnya nih? Gimana ini caranya nih? Oh iya yes yes yes. Ih, tata letak campre. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan evangelis Yonatan Nandar karena bukan evangelis Yonatan Nandar hebat, tetapi karena kebenaran Islam. Kesombongan yang paling besar di muka bumi ini adalah ketika ada orang yang menyembah manusia atau menyembah makhluk-makhluk yang lain kecuali daripada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui sang ruaha Ahmad Muhammad sabda Rasulullah SAW, al-kibru batoril haq wa gomtunas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Tanpa sedikit pun bermaksud meremehkan debater Kristen, tapi pada kenyataannya tidak ada debater Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Tema Yesus bukanlah Tuhan, akan tetapi Yesus adalah ciptaan Allah, sebagaimana Wahyu 3 nomor ke-14. Juga dengan Amsal 8:3.